Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Serli Privana dari BK Offering A8. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi pengubahan dalam konseling realita. Yang pertama adalah hakikat konseling realita. Pada hakikatnya, konseling realita ini berfokus pada tingkah laku individu yang sekarang dan menitikberatkan pada tanggung jawab yang dipikul oleh individu sesuai dengan realita yang ada. Perilaku bertanggung jawab ini didasarkan oleh 3R, yakni yang pertama adalah reality atau realita, kemudian yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab, yang ketiga adalah right wrong atau benar salah. Yang kedua adalah tujuan konseling realita. Tujuan konseling realita menurut Corey ada 7. Yang pertama adalah membimbing individu ke arah belajar yang realistik, tingkah laku bertanggung jawab, serta mengembangkan suatu identitas keberhasilan. Tujuan konseling realita yang kedua adalah membantu konseli dalam membuat pertimbangan nilai tentang tingkah laku mereka dan memusatkan pada suatu rencana untuk mengubah tingkah laku yang tidak tepat. Tujuan konseling realita yang ketiga adalah menolong konseli agar dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat menentukan serta melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Tujuan konseling yang keempat adalah mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan konseling yang kelima adalah mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan konseling yang keenam adalah menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Tujuan konseling realita yang terakhir adalah mengembangkan disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah fungsi konselor. Dalam konseling realita, konselor menciptakan hubungan baik dengan konseli, kemudian konseli mampu menghadapi kenyataan, serta konselor mengajari konseli bagaimana melibatkan diri dalam evaluasi diri. Bahasan yang selanjutnya adalah peran konselor. Dalam konseling realita, konselor menyampaikan pandangannya bahwa seburuk apapun keadaan selalu ada harapan untuk memperbaikinya, dan konselor memberi dukungan kepada konseli serta bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar mampu menilai tingkah lakunya sendiri sesuai dengan realita. Bahasan yang selanjutnya adalah pengalaman konseli. Yang pertama, konseli memusatkan pada tingkah laku mereka sebagai ganti perasaan dan sikap-sikapnya. Pengalaman konseli yang kedua adalah konseli aktif dalam proses konseling dengan membuat dan menyepakati rencana-rencana yang telah dibuat. Pengalaman konseli yang ketiga adalah konseli mengevaluasi tingkah laku mereka sendiri. Pengalaman konseli yang keempat adalah konseli dalam belajar kecanduan positif. Glaser menekankan pentingnya belajar tanpa kritik dari orang lain dalam setiap usaha. Bahasan yang selanjutnya adalah situasi hubungan. Yang pertama, konseling realita didasarkan pada hubungan pribadi dan keterlibatan antara konseli dan konselor. Situasi hubungan yang kedua adalah perencanaan dalam konseling realita merupakan hal yang sangat penting. Situasi hubungan yang ketiga adalah kunci lain dari konseling realita ini adalah kesepakatan atau komitmen. Situasi hubungan yang terakhir adalah dalam konseling realita ini tidak semua rencana dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kondisi pengubahan dalam konseling realita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.